keadaan yang tadinya sulit, kemudian punya niatan, ya Rob, aku akan konsentrasi istiqomah khusyuk dalam beribadah. Ketika kemudian usaha saya ini disukseskan, doanya diterima, disukseskan, bisa saja orang itu. Tapi ingat, di balik kematangan berpikir seperti itu, terkadang muncul ujian yang jauh lebih dahsyat daripada yang lalu-lalu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan senantiasa menguji. Semua kita akan diuji. Orang yang punya ilmu diuji. Banyak orang yang berilmu sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Nandar. Ada kabar, Dek? Lanjut Bang. Saya dengar senang aja dengerin Abang nih. Saya dengerin ini kayak Haji Jairun di MZ gitu, enak didengar. Makanya banyak yang ngepen, ternyata enak juga didengar ya. Nah, itulah artinya kalau dirimu itu belum mencapai kedewasaan. Kamu masih anak-anak emang. Cuman karena cepat menikah aja, masih muda memang beliau ini. Lanjut Bang. Iya, baik. Saya dengerinnya. Masya Allah. Tawadu kali beliau kan, teman-teman. Jadi memang ada orang yang diberikan ilmu, akibat dari keilmuan itu melahirkan dorongan dari dalam menjadi sifat sombong. Jadi jangan sahabat-sahabat berpikir bahwasanya ketika kemudian orang memiliki ilmu, orang itu kemudian satu paket dengan tawadu. Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang berilmu, ilmunya tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa ilmu nahwu saraf, tapi ilmunya itu kemudian tidak menghantarkan dirinya untuk menjadi tawadu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ilmu itu sudah ada pada dirinya, sehingga terkadang sombong, memandang remeh orang lain. Nah, inilah fungsinya kemudian loncatan berpikir dan berjiwa besar, kedewasaan dan kematangan di dalam berpikir. Kematangan dalam berpikir. Karena ilmu pengetahuan itu memang terkadang membuat orang itu menjadi sombong. Sama seperti iblis. Iblis itu merasa pintar, iblis itu merasa cerdas, iblis itu merasa mampu dalam segala aspek. Termasuk mampu kemudian menahan pedihnya siksaan api neraka meski dalam keadaan kekal. Nah, kesombongan. Karena itulah kemudian ilmu tanpa adab itu sia-sia aku rasa. Karena ilmunya itu akan menjatuhkan orang pemilik daripada ilmu ini. Sehingga melahirkan keadaan terkadang tidak sejalan antara pengetahuan lisan dengan implementasi dalam kehidupan seseorang. Banyak kita temukan. Saya dulu pernah mohon maaf ini. Dulu pernah ada seorang tokoh, kita anggaplah dia sebagai tokoh tersohor lah ya. Orang yang tahu Islam lah, orang paham Islam. Menggunakan mobil mewah kemudian. Lalu mobilnya kesenggol dengan angkot. Dan itu saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Kalau dilihat isi ceramah, kita lihat kemudian ulasan materinya, orang ini ilmunya luar biasa. Karena yang menggunakan beliau ceramah itu orang-orang kelas atas gitu ya kan. Tapi giliran mobil mewahnya kesamber dengan angkot, dia seperti orang miskin kali gitu loh. Seperti seorang driver yang disuruh oleh majikannya untuk pergi menggunakan mobil, tiba-tiba mobil majikannya itu kesamber, tergores sedikit, ngamuknya dan paniknya minta ampun. Ini tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Dia yang ada di atas kendaraan itu kemudian harusnya menyalahkan drivernya, tapi malah sopir angkotnya yang dimaki habis. Dan dia minta kemudian agar mobilnya itu diperbaiki dengan cara-cara yang menurut saya itu tidak sepantasnya. Nah, ini sekelumit cerita fakta yang mencerminkan bahwa ilmu tidak menjamin seseorang itu bisa atau matang dalam berperilaku. Nah, itu dia yang bertanya tadi. Jadi bagaimana kemudian kita itu bisa istiqomah, bisa tetap dalam pendirian iman?
maka sholat. Itu aja. Kalau saya sih resepnya sholat, kan sholat ini sebagai obat. Jadikan sholat ini sebagai filter untuk menyeimbangkan kemudian antara keinginan dan juga keadaan yang sebenarnya terhadap diri kita. Seperti itu. Terima kasih Bang, Masya Allah. Ya, ini udah ada Ali Akbar. Jadi ini Ali Akbar tadi dia komen, dia pengen debat. Aku pikir dia Muslim. Selamat malam Ali Akbar. Ya, selamat malam semua. Oh, Abang Kristen ya? Murtad mungkin. Silakan Bang, silakan dibuka aja mic-nya Bang. Bang Ali Akbar. Host. Nanti dah dulu Bang ya. Nanti dulu dan kita mendengar dulu Bang ya. Kita mau dengar dulu. Oh, ya. Bang Ali Akbar mungkin lagi kumpulin data kayaknya. Ya udah, kita tunggu aja. Dari sekte mana dulu supaya kita arahkan materinya? Bang Ali Akbar ini dari sekte mana? Protestan. Trinitas, Bang. Trinitas. Oh, Trinitas. Oke. Ya, kita sambil tunggu Bang Ali Akbar sedang mengumpulkan data-data, mempersiapkan data untuk ditanyakan ke Bang Juma dan Bang Nandar. Ya teman-teman, silakan di tap-tap dulu, di share-share jangan lupa, dan juga love orange-nya. Ya baik. Acuannya kemudian nanti mengarah kepada konsep Trinitas yang diimani oleh saudara kita Pak Ali Akbar ya. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan adapun orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, ini cakupan kalimat yang sangat-sangat menekankan fungsi logika atau fungsi akal yang kemudian Allah titipkan kepada kita sebagai manusia. Kok ada kata benci dan memperbodoh gitu ya? Allah mengatakan waman yarghabu, siapakah orang yang kemudian membenci an millata Ibrahim, ajaran Ibrahim? Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, apakah kemudian ajaran Ibrahim ini? Ternyata ajaran Ibrahim ini adalah mengajarkan kemudian menyembah satu Tuhan. Satu Tuhan yang kemudian tidak pernah terpecah kongsi. Dikatakan ilaha wahid, kepada Tuhan yang satu. Tuhan yang satu ini tidak pernah kemudian berubah menjadi makhluk, berubah menjadi ciptaan, berubah menjadi manusia, berubah jadi burung merpati atau apapun itu. Dan itu diajarkan kemudian oleh Bible itu sendiri malah. Nah, permasalahannya ada di situ. Sehingga ketika yang nampak di permukaan Islam Kristen berdiskusi terkait dengan ketuhanan yang dianut, Trinitas misalnya, Yesus Tuhan, Yesus manusia, Maria melahirkan manusia, Maria melahirkan Tuhan, orang Yahudi membunuh Tuhan, orang Yahudi membunuh manusia. Maka yang muncul kemudian di sana adalah kebodohan. Ini yang kita pahami. Ya, ini yang dipahami oleh umat Islam dan sungguh ini adalah satu fakta yang ada. Sehingga Al-Quran menurut iman umat Islam sejauh kita menggunakan Al-Quran dengan pendekatan akal, aspek apapun yang terurai kemudian di dalamnya itu justru didukung oleh keadaan. Seperti misalnya keadaan Kristen yang mengatakan Tuhan itu Trinitas, di dalam Al-Quran itu dikatakan itu adalah satu kebodohan. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya. Nah, ini yang sebagai pengantar dari saya. Ada satu hal yang kemudian menarik ya, menarik di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Ketika kemudian dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan, ternyata tak ada satu dalil pun
pengakuan Yesus yang mengantar iman Kristen itu sampai ke sana. Contoh, misalnya dalam Yohanes berapa biasa yang kita pakai ya? Kita lihat dalam Yohanes 11:42. Saya mohon nanti diluruskan kalau dianggap ini keliru. Yesus berkata begini, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, yang mengelilingi aku." Nah, Yesus berbicara bahwa pada saat itu beliau, Yesus Kristus ini, sedang dikelilingi oleh orang banyak. Dan sudah pasti yang mengelilingi dia pada saat dia mengajar, itu bukan orang Roma, bukan Yunani, bukan orang Kristen. Lalu Yesus berkata, "Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku berkata supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Berarti Yesus menginginkan kemudian orang-orang yang ada mengelilingi dia, agar orang-orang ini semuanya percaya kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan, sudah pasti bukan Tuhan. Maka dengan sendirinya Trinitas gugur di situ. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku." Artinya engkau di sini adalah Tuhan yang mengutus Yesus. "Aku tahu bahwa engkau ya Tuhan, ya Bapa, selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya." Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau agar orang-orang yang ada di sekeliling beliau percaya kalau dia hanya utusan. Nah, kalau itu keinginan Yesus, agar orang-orang yang mengelilingi dia pada angkatan pertama, kalau dia itu hanyalah utusan Tuhan. Nah, ini dari teman-teman Kristen ngambil ngambil konsep Tuhan itu Trinitas itu dari mana gitu loh. Mungkin itu bisa kita diskusikan. Silakan Bang. Baik Bang, ini masih kita hidupkan komputer dulu Bang ya. Lanjut dulu Bang, lanjut. Iya. Jadi juga ada data kemudian di dalam Yohanes 17. Kalau Yesus tadi kan mau menyampaikan supaya percaya, orang-orang itu percaya kalau dirinya adalah utusan. Nah, endingnya Yohanes 17:8, semua firman telah disampaikan dan semua muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, dikatakan bukan duta, bukan utusan. Di dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan, dalam segala keadaan kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang... Ayat berapa Bang? Halo? Ayat berapa? Yesaya 63 nomor 9 Bang. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selamanya dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Yesus tidak masuk di sini karena Yesus hanya utusan. Sementara kata Tuhan, bukan utusan, aku sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus hanya perantara saja. Bukan dia. Dia hanya perantara. Yang menyelamatkan ini adalah yang mengutus. Bukan Yesusnya, tapi yang mengutusnya, yang membackingi Yesus itu loh yang menyelamatkan. Nah, saya kira seperti itu sehingga ketika ada konsep secara terstruktur kemudian mengajarkan Yesusnya lah yang Tuhan, Al-Quran datang kemudian meluruskan, berhenti dari ucapan itu. Itu adalah sama halnya membodohi diri ketika membenci ajaran Abraham. Tanda-tanda benci terhadap ajaran Abraham itu adalah mengajarkan bahwa Tuhan itu tiga pribadi, satu hakikat. Seperti itu Bang, silakan. Mungkin ada tambahan dari guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Sugi, Jenderal Lapangan Bang Handi, silakan. Ya. Saya sih mau menambahkan, tapi yang saya mau tambahkan itu sudah ditambahkan oleh Bang Juma. Jadi tambahan saya adalah tambahan Bang Juma. Lanjut.
Awai kasih nama rasa itu pada bamu itu digagap nih. Putra-putra tuh. Ya ini ruaseng. Waduh teman-teman, ternyata materi yang disajikan Bang Handi beberapa tahun yang lalu masih diingat juga sama beliau. Ya udahlah, kita ikuti aja. Yesaya 63 nomor 9 Bang yang tadi Bang. Bukan duta, bukan utusan aku sendirilah. Nah itu artinya Yesus ini hanya dipakai oleh Tuhan. Yesaya 3 ayat 9 ya Bang. Iya. Apanya yang tinggi kali abang ini? Tinggi kali ehonya kayak jual obat. Ali. Ya Bang Andi, masih ini dulu komputer masih agak macet Bang Andi. Kayak turunkan sedikit Bang, biar suaranya enggak. Oh. Cek. Masih. Sedikit lagi. Kayak cek. Nah gitu, agak mending. Oh iya. Tambah dulu Bang. Masih Bang. Masih ya. Kembali lagi. Tadi udah bagus. Volumenya diturunin sedikit. Cek. Ya terusin Pak Ali. Bentar dulu Bang, masih komputernya masih bermasalah ini Bang. Bentar. Sinyal ini. Dilanjut dulu Bang Andi. Ya kalau gitu saya yang nanya deh. Sebentar dulu Bang, si komputernya dulu nih. Ini loh fenomena kita di sini barusan juga diskusi di mana-mana gitu loh. Ini ada Kristen juga naik. Banyak Bang, apa sih bedanya utusan dan pengutus? Bisa nggak sih pengutus? Apanya yang pengutus masuk ke dalam diri yang diutus? Apakah dia sendiri yang masuk atau ada ilmu yang diberikan kepada yang diutus untuk mengajar? Silakan. Baik. Jadi kita harus mengkaji ini, membedah materi ini, pertanyaan Bang Handi ini dengan akal dan wahyu. Sebelum alam semesta dicipta oleh Khalik, pencipta, maka yang ada pada saat itu hanyalah pencipta. Tak ada ciptaan. Tak ada ciptaan. Pada saat pencipta sendiri, berdiri sendiri sebagai Khalik, di situ tak ada ciptaan. Nah, apa yang keluar dari sang Khalik, sang pencipta, statusnya ciptaan, apapun itu. Mau roh, mau malaikat, mau firman, mau manusia, mau tumbuhan, mau setan, inti yang ada setelah sang pencipta itu makhluk namanya. Nah, Al-Quran mengatakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila dia menghendaki. Nah, artinya pencipta sang Khalik ini tadinya memiliki sifat al-kalam yang ada pada dirinya. Sifat berkehendak dengan cara berkata. Jadi setiap Allah ingin mengadakan ciptaan, maka dia akan berkata, jadi kayaknya saya, kalau manusia nih ya, saya harus menciptakan sebelah sini cahaya, sebelah sini bumi, sebelah sini matahari. Maka apa yang diinginkan itu yang keluar, itu yang terjadi. Nah, yang keluar setelah itu kemudian disebut makhluk, ciptaan. Hanya satu Khalik, pencipta, hanya dirinya. Semua yang keluar pada dirinya itu adalah ciptaan. Makanya diterangkan di dalam Mazmur 33, ya, Mazmur 33 nomor 9. Ini sudah sering kita bawa, bahwa ketika Tuhan itu menghendaki sesuatu, maka dia cukup memberi perintah. Sama dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82 tadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Ya, ini sifat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dibentuk, segala sesuatu yang jadi, itu bukan Tuhan, itu ciptaan statusnya. Termasuk Yesus, itu ciptaan karena dia datang belakangan. Dia ada karena unsur ketiadaan berasal dari sang pencipta, maka dia disebut sebagai ciptaan.
Nah, pertanyaan Bang Handi terkait dengan utusan. Matahari diutus kemudian untuk sebagai sumber matahari. Bumi diutus kemudian sebagai pijakan tempat makhluk hidup yang memang kodratnya cocok untuk bumi. Bulan demikian, air juga diutus sebagai pendamping makhluk hidup. Ya. Ketika makhluk hidup haus, maka pendampingnya air. Ketika makhluk hidup ini ingin kemudian bertanam, bercocok tanam, maka pendampingnya adalah tanah. Ketika manusia itu ingin kemudian hidup, maka udara adalah pendampingnya. Jadi semua utusan itu punya fungsi masing-masing. Adapun utusan-utusan berupa nabi dan rasul, fungsinya memberikan ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Nah, jangan lupa, ada malaikat diutus, fungsinya untuk mencatat, fungsinya untuk mengatur. Ada juga iblis, dicipta juga iblis itu sebagai penggoda. Betul. Jadi segala sesuatu yang ada setelah Tuhan itu ada ciptaan. Setan, malaikat, manusia, tumbuhan, binatang, air, udara, tanah, api, semua itu statusnya ciptaan. Jadi Tuhan mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Tapi bertentangan dengan iman Kristen. Oh tidak, kamu sendiri yang menebus mereka, artinya kamulah yang menjadi Yesus. Salah. Bukan begitu maksudnya. Justru itu membantah Yesus itu sebagai Tuhan. Karena Yesus mengaku sebagai utusan, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mengaku sebagai utusan. Tidak mengaku. Utusannya itu hanya sebagai perantara. Perantara tok. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang berasal dari kota Nazaret itu adalah manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya perantara. Sementara Tuhan mengatakan bukan utusan, bukan perantara, tetapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus hanya utusan. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Tuhanlah yang kemudian yang berlaku. Dialah yang kemudian melakukan segala sesuatu itu melalui perantaraan hambanya bernama Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara Kristen, ketika dikatakan bahwasanya Trinitas atau Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, serasa mari kita belajar, kita kaji, kita bedah ini. Apakah seperti itu adanya? Kita bedah pelan-pelan, kita lepaskan ego kita lepaskan doktrin dan dogma kita, baik itu dogma yang berasal dari Islam maupun doktrin yang berasal dari Kristen, kita lepas. Mari kita bedah dengan akal dan kita fokus terhadap kitab yang kita punya, Bible dan Al-Quran. Silakan. Masya Allah jawabannya banyak, Pak. Kalau sudah kita bisa membedakan pengutus dan diutus, makhluk dan halik itu, tapi ciptaan sang halik itu adalah makhluk. Tapi ada makhluk yang diberi keistimewaan, yaitu para nabi dan rasul. Apa bedanya nabi dan rasul itu dengan makhluk pada umumnya gitu? Apa keistimewaan nabi dan rasul itu? Apakah nabi dan rasul itu bisa setara dengan sang pencipta? Silakan Pak Jemaah. Baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau berbicara mengenai nabi, berarti berbicara mengenai orang yang dikhususkan kemudian. Orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Itu nabi. Jadi dia yang kemudian mendapatkan pesan dari langit, dari Tuhan. Itu nabi. Sedangkan yang tidak menerima pesan itu hanyalah manusia biasa, bukan manusia pilihan. Nah, sedangkan rasul adalah seorang nabi. Nabi belum tentu rasul. Tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Nabi adalah cakupan
orang yang menerima wahyu untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan yang disebut rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk juga disampaikan kepada orang lain. Jadi ibaratkan sekolah, nabi SMA, rasul S1. Tidaklah mungkin menjadi S1 tanpa ijazah SMA. Tapi bisa mendapatkan ijazah SMA tanpa harus memiliki S1. Tapi kalau S1 harus ada ijazah SMA. Kalau rasul harus jadi nabi dulu. Kalau tidak jadi nabi, lalu dari mana tulisan-tulisannya? Dari mana ajarannya dia dapatkan? Ngarang bebas berarti. Kalau dia nabi palsu, pasti ngarang bebas. Nah, kita lihat, kita isi-isinya dari tulisan-tulisannya ini. Kalau dia ngaku rasul, kita lihat dari mana dia dapatkan poin-poin ini. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang adanya informasi kitab yang datang kepada Bani Israel disembunyikan, dicampur adukkan, ditambah dan dikurangi. Nah, dari mana dia dapat informasi itu? Lalu kemudian kita lihat apakah betul itu terjadi. Kalau benar itu terjadi berarti dia nabi. Karena yang menyampaikan itu pasti dari ilahi. Sedangkan dia tidak pernah melakukan penyelidikan kitab-kitab sebelumnya. Nah itu. Kenapa dia rasul? Karena apa yang diterima dari ilahi ini diperintahkan oleh ilahi untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dia rasul. Tapi kalau dia hanya untuk dirinya, maka itu hanya nabi. Bukan diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Seperti itu Bang Andi. Masya Allah penjelasannya banyak. Masya Allah. Yang selanjutnya nih, sambil menunggu nih. Halo Bang Andi, aku dulu sebentar aja. Ya siap. Ini Ali Akbar ini katanya Kristen. Kecil Bang Nandar, tapi namanya Ali Akbar itu suaranya kecil. Ini aku tanya sama Ali Akbar. Ali Akbar ini katanya Kristen. Kok namanya Ali Akbar? Terima kasih, itu saja sih. Lanjut Bang Andi. Ali Akbar, nama yang bagus. Ali Akbar ini kan muslim ya? Kristen Bang, makanya ditanya tadi. Oh Kristen. Silakan lanjut. Mungkin murtad kali, murtadin atau apa. Tapi ini loh penjelasannya banyak. Penekanan dari pertanyaan tadi, ini mungkin penekanan terakhir nih. Kalau ada nabi, ada orang mengaku nabi dan rasul, tapi ajarannya merusak akal sehat dan tidak logis, pantaskah mereka diberi gelar nabi dan rasul itu? Silakan. Jadi nabi dan rasul itu bukan gelar dibuat-buat. Nabi dan rasul, contoh misalnya di Bilangan 12 nomor 6. Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Nah tuh. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka, kepada dia sang nabi. Aku akan datang menyatakan diriku kepada dia dalam penglihatannya. Dan aku Tuhan akan berbicara dengan dia dalam mimpinya. Jadi seorang nabi ini berbicara sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan melalui pernyataan Tuhan kepada dirinya. Pernyataan Tuhan itu melalui 3 aspek. Yang pertama di balik tabir, yang kedua adalah melalui wahyu, dan yang ketiga ini adalah melalui malaikat. Jadi ada 3 aspek kemudian mencirikan orang itu nabi, sehingga penglihatannya melihat kenyataan yang tidak dimiliki penglihatan oleh orang lain. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw mi wara hijab aw yursila rasulan. Jadi ada 3. Tidak pantas kemudian Tuhan berbicara langsung kepada para nabi, enggak pantas. Selain 1 melalui wahyu, 2 melalui tabir, 3 mengutus malaikat. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham alaihissalam? Yang pertama Nabi Abraham didatangi oleh malaikat, yang kedua kemudian dia melalui wahyu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam di balik tabir, bagaimana Tuhan berbicara melalui sebatang pohon, melalui api dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Roh Kudus, malaikat Jibril. Jadi tak ada manusia yang mampu bertemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Ada 3 aspek ini sehingga
Kalau tidak ada, tidak pernah Tuhan berbicara melalui wahyu ke dia, tidak pernah Tuhan berbicara melalui tabir ke dia, kemudian tidak pernah malaikat datang kepada dia, lalu menulis sebuah konsep, di mana konsepnya itu tidak rasional atau irrasional, tidak seimbang dengan akal manusia, dengan keadaan Tuhan, maka itu bisa dipastikan adalah nabi palsu. Contoh misalnya nih, seorang nabi mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini kalau kita tarik benang merahnya, satu keadaan yang bisa kita lihat ini pasti palsu, nabi palsu. Ini pasti nabi palsu. Kenapa? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Sehingga tidak akan mungkin kemudian ada firman-Nya yang timpang, yang tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak mungkin. Karena manusia ini adalah ciptaannya, akal manusia ini juga adalah ciptaannya, sehingga seharusnya firman yang datang harus selaras dengan akal ciptaannya. Kalau ada Tuhan menciptakan akal lalu berfirman di mana firman-Nya tidak sesuai, tidak masuk akal, berarti Tuhan itu gagal jadi Tuhan. Contoh misalnya Tuhan jadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, sesuai enggak dengan akal manusia? Tidak. Berarti Tuhan yang berfirman seperti itu adalah firman Tuhan KW. Karena tidak sesuai, tidak maha mengetahui. Tidak maha mengetahui. Karena akal manusia tidak akan pernah bisa menerima kesalahan menjadi kebenaran. Masuk akal tidak? Tuhan mati, tidak masuk akal. Dengan demikian, ketika ada konsep yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan mati pada hari ini ketika bangkit, sudah pasti itu bukan nabi yang mengajarkan, tapi nabi palsu. Karena tidak mungkin Tuhan tidak maha mengetahui, tidak mungkin. Tidak mungkin, kecuali Tuhan-Tuhanan juga adalah Tuhan palsu. Gitu Bang Handi. Ya. Silakan Pak Kriston ditanggapi, Pak Kriston. Kalau mau berbicara monggo, topiknya sudah ada itu. Silakan Pak Kriston ditanggapi. Kalau mau. Selamat malam, selamat berpuasa ya. Ya, Salam jumpa lagi kita di tahun 2024 sama Bang Suma, Bang Lebes, Bang Jonathan Andar ya. Sudah lama kita tidak ketemu ini, kita tidak ke duel ini ya. Duel diskusi ini sudah lama ini. Ini mungkin waktunya ini. Siap. Nggak mungkin begini Bang. Kalau saya ini tidak terlalu mempertentangkan mana yang benar atau mana yang kita jalani aja Bang. Tetapi kita mau tahu bahwa Tuhan benar-benar bekerja pada kita bukan cuma karena akal pikiran kita saja, tetapi memang Tuhan mau datang kepada kita. Dia seperti Abang katakan mulai tabir. Apakah itu dengan tabir langsung api menyala, atau mungkin dengan mimpi, atau dengan malaikat Jibril. Nah kalau saya ini dengan ini Bang, dengan mimpi Bang, apakah tabir ini tabir yang tidak bisa dipercaya kalau Tuhan datang kepada saya melalui mimpi? Tuhan datang kepada saudara melalui mimpi, maksudnya gimana? Tuhan yang mana nih yang Anda maksud? Tuhan Yesus? Tuhan Yesusnya Anda? Iya betul sekali. Tuhan Yesus datang kepada saya melalui mimpi. Saya bertemu dengan Yesus di dalam mimpi. Nah, Anda bertemu dengan utusan Tuhan. Tabir yang salah atau tabir gimana Bang? Nah, diluruskan dulu. Anda bertemu dengan manusia ciptaan Tuhan, bukan bertemu dengan Tuhan. Oke? Itu kan menurut pandangan Abang. Tetapi kalau saya pandangan kalau begitu saudara, kita kembalikan dulu pada produk awal. Apakah saudara memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu maha tahu? Pencipta langit ya, pencipta Tuhan ya. Iya, pencipta alam semesta ini, apakah Anda sadar bahwa beliau itu adalah maha tahu? Ya betul. Nah, maha tahu, maha menciptakan, maha kuasa, maha segalanya. Artinya, berarti kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini maha tahu, Al-Alim, artinya
Tuhan tahu bahwa apa yang diciptakan pada akal manusia akan mendeteksi item-item kebenaran rasio. Betul? Belum tentu, semua manusia berbeda, Bang. Bukan manusianya. Bukan manusianya, tapi Tuhannya. Tuhannya tahu nggak bahwa Dia Maha tahu bahwa manusia saya cipta dengan akal yang tahu tentang baik dan buruk. Tahu tentang aspek kebenaran. Insting kemanusiaan ini yang saya ciptakan ini, tahu saya sebagai, misalnya Tuhan pasti mengatakan, saya tahu bahwa yang saya ciptakan ini adalah makhluk yang sempurna, di mana mereka memiliki akal, di mana setiap dimensi ciptaan atau apapun unsur yang datang kepada mereka yang berasal daripada aku pasti relevan dengan akalnya. Tahu tidak kira-kira Tuhan tuh? Menurut saudara, tahu tidak? Kalau Tuhan mau datang ke manusia, tentunya Ia akan membuat segala sesuatu sehingga manusia itu akan berpikir dan mengerti bahwa yang datang ini Tuhan. Nah, ini Anda hasilkan dari akal Anda atau hanya iman, kepercayaan? Karena iman maka kita berpengetahuan, bukan karena bukan pengetahuan dulu. Iman. Bukan pengetahuan dulu. Bukan, tapi karena iman. Oh, bagaimana iman kalau saya berpengetahuan? Kalau tanpa iman kita tidak bisa. Baik. Pengetahuan itu berasal dari kata tahu. Sia-sia. Pengetahuan itu berasal dari kata tahu. Tahu itu artinya adalah mengungkap sesuatu untuk menjadi terang. Betul? Betul ya? Oke. Kalau saya menyajikan saudara sebotol air putih tanpa merek, tertutup, saya sajikan kepada saudara, Bung, minum. Anda imani isi botol ini adalah air aqua bersih, Anda modal iman, minum. Apa yang terjadi? Ada berapa kemungkinan yang terjadi, Bung? Kalau saya berbicara dengan Anda, karena saya percaya bahwa Anda tentunya orang baik yang menyajikan aqua itu, tidak mungkin racun atau apapun, karena saya sudah mengenal Anda. Kalau saya tidak mengenal Anda, saya pun akan ragu untuk minum itu. Oke, ada keraguan bukan? Oke. Artinya Anda harus tahu, Kak? Ada keraguan. Betul. Artinya Anda harus tahu bukan? Iya, saya harus tahu. Tahu dulu atau langsung Anda minum? Tahu dulu, Masya Allah. Saya tahu dulu, saya percaya dulu. Tahu dulu Anda berarti. Tahu dulu. Saya percaya. Baru bisa dipercaya. Gitu. Kalau berarti bisa dipercaya. Berarti Anda harus tahu. Kalau bisa dipercaya, saya bisa mengetahui Anda gitu. Nah, berarti iman Anda belakangan munculnya. Kalau konsep Anda tadi salah. Anda harus tahu dulu, baru Anda imani. Salah tadi, dibalik. Aku harus tahu dulu Anda siapa, bagaimana latar belakang Anda, siapa bapak Anda, siapa ibu Anda dari keturunan siapa, apakah Anda ini orang benar atau salah. Terus saksi-saksi di sekeliling Anda itu menceritakan tentang Anda ini siapa. Iya, itu dalam dunia visual ya, Bang. Iya, betul. Nah, itu betul, Masya Allah. Iya. Jadi Tuhan itu sudah men-setting kita. Tetapi kalau kita percaya. Jadi Tuhan men-setting akal kita ini untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, untuk mengetahui semua aspek, semua lini dalam kehidupan ini harus berdasarkan dengan ikra, baca dulu. Baca dengan perasaan, baca dengan insting, baca dengan keadaan, baca dengan mata, baca dengan penciuman, baca. Ikra, jangan seketika dipercaya. Karena kapan Anda hanya modal percaya, begitu Anda minum, ternyata isinya adalah kalpanax, mati ente. Mati. Begitu juga ketika kemudian Anda melihat ada tulisan di botol tersebut, aqua. Anda harus meneliti isinya juga. Itu kaidah kebenaran, pengetahuan. Harus kita uji meskipun tertulis aqua. Nah, yang terjadi selama ini adalah umat Islam meneliti huruf demi huruf dalam kitab sucinya sampai pada poin ending bahwa ini kalamullah. Sedangkan Kristen
Bible hanya sampai terjemahan. Mereka tidak pernah mengulik sampai original teksnya. Mereka tidak pernah mengulik sampai sumbernya. Mereka tidak pernah mengulik sampai siapa yang menulis dan seterusnya. Nah, ini bahaya. Oleh karena itulah beriman kudu wajib mengetahui bahwa yang pertama harus diutamakan ini adalah ikra, membaca. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Yang namanya Tuhan menciptakan manusia dengan akal, sudah pasti akalnya ini sebagai senjata untuk menapaki setiap dimensi yang ada dalam kehidupannya. Nah, yang bermasalah sekarang adalah Anda bermimpi bertemu dengan manusia, Anda anggap Tuhan. Apakah Tuhan yang Anda maksud itu sudah lolos akal? Iya bang, karena tidak mungkin. Tunggu, akal dulu. Tanya akal Anda. Apakah yang datang kepada Anda ini adalah sosok pencipta langit dan bumi? Mampus kita semua itu. Iya. Maka ada Tuhan Yesus. Maka ada Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai penolong kita, sebagai firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu dengan Allah itu. Allah itu sungguh besar. Yesus berkata, siapa yang melihat Allah, siapa yang melihat aku sudah melihat Allah itu. Oke. Sekarang ketika Anda hadir di sana nih. Anda berdiri pada saat kemudian Bunda Maria lagi sesak napas, lagi berpegang ke kayu, ke tembok, ke dinding, ke pohon. Ya. Lalu kemudian kakinya merenggang kiri kanan, keringat dingin, kemudian lalu tak lama ada bidan, keluarlah sang bayi. Iya. Lantas Anda ditanyakan, inilah Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Tolong, kira-kira rasional Anda terima enggak itu? Terputus bang, suaranya bang. Andai saja Anda, karena ini adalah fakta kebenaran yang terjadi. Andai saja Anda hadir pada saat Maria meneteskan keringat peluh, kemudian gemetaran tangannya, napasnya tersengal-sengal antara hidup dan mati, tangannya memegang ke dinding, ke tiang tembok, kakinya direnggangkan, kemudian dia dilap keringatnya, mandi keringat dia, bidannya kemudian menyuruhnya untuk mengatur napas dan ngeden. Lalu kemudian sejenak setelah itu keluar suara iya. Apakah akal Anda bisa menerima bahwa bayi yang keluar dari rahim barusan ini adalah pencipta langit dan bumi? Bisa Anda terima? Iman jangan bawa dulu, akal dulu, akal. Kan tadi akal, botol itu akal dulu kan. Bisa enggak Anda terima bahwa bayi yang tidak berdaya ini adalah pencipta langit dan bumi? Begini bang, kalau Yesus Kristus adalah putra Allah, berarti bukan Tuhan. Bapa. Dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan atau bukan? Itu dulu. Tapi kita mengenal Tuhan itu, kita mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus ini. Kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Jadi menurut saudara, yang bayi ini Tuhan atau bukan? Dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan kita kepada Allah itu. Yang Allah mana ini? Bapa ini cukup besar. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. Bisa tidak saudara melihat seekor ayam lantas Anda mengatakan dialah sapi kita? Bisa enggak? Inilah sapi kita yang akan kita potong nanti di tahun baru. Padahal yang ada di depan Anda ini nyata-nyata ayam. Bisa enggak? Pakai akal nih. Kan Allah itu maha mengetahui. Konsep itu harus dipahami dulu. Allah itu maha mengetahui. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak maha mengetahui, maka akan terjadi seperti di Bible. Kulit di luar, kulit di dalam, daging di luar, tulang di luar, uratnya di luar. Itu akan terjadi seperti itu. Nah sekarang permasalahannya, seabrek kehidupan dunia dengan komponen yang ada kemudian, baik yang padat, gas, dan seterusnya, itu tersusun dengan rapi, tersusun dengan indah. Artinya yang menciptakan ini adalah aspek unsur yang maha sempurna, maha mengetahui. Kalau maha mengetahui berarti kita diberi akal, kemudian untuk sebagai alat mendeteksi kebenaran itu sendiri. Nah sekarang ada Tuhan, ada pencipta keluar dari rahim manusia. Ini alat di kepala, berfungsi atau tidak?
Kalau ternyata benar yang keluar dari rahim ini adalah Tuhan yang menjadi daging, berarti yang menciptakan kita ini tidak maha tahu. Kenapa tidak maha tahu? Karena daging ini tidak masuk di akal, dialah Tuhan. Selayaknya seekor ayam tidak masuk akal, dia adalah sapi. Gagal Tuhan, berarti gagal. Tuhan gagal men-setting keadaan makhluknya. Bukan gagal, Bang. Loh, sekarang saya gagal tanya. Menjadi Tuhan, Bang, tetapi kita yang belum memahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Anda bisa? Tolong, bagaimana Anda bisa? Bagaimana Anda bisa menjelaskan ke kita nih? Ada bayi yang adalah pencipta langit dan bumi. Coba terangkan ke akal saya ini. Mungkin akal saya ini tidak seperti akal manusia yang lain. Mungkin kalian itu dicipta dengan akal yang berbeda. Kalau firman menjadi manusia itu pasti, Bang, ya. Kalau firman Allah menjadi manusia, menjadi daging, dilahirkan, disusui, itulah firman yang telah menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi yang membedakan kita dengan dia adalah dia tidak punya dosa. Dia adalah anak. Dia tidak punya dosa. Dia berbeda dengan kita. Yesus itu berbeda dengan kita, manusia biasa. Kita memang fisiknya sama, manusia, makan, minum, tidur, bangun, punya mata, punya segala. Tetapi bedanya kita dengan Tuhan Yesus adalah ia tidak punya dosa. Ia adalah raja di atas segala raja. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan di muka bumi. Nah, ini itu dia. Bedanya kita dengan ini namanya jurus kong kali kong alias kon-kon. Dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Dia adalah raja di atas raja. Ini logika apa yang Anda pakai? Ini kepercayaan. Ini kepercayaan animisme yang Anda bawa di sini. Sementara unsur diskusi kita di sini adalah akal dan pewahyuan. Akal dan pewahyuan. Bagaimana mungkin kemudian Yesus disebut raja di atas raja? Jadi RT aja kakak pernah. Anda ngerti raja? Raja itu pemimpin, punya prajurit, punya istana, punya permaisuri, punya putra dan putri. Betul, Bang. Pangeran dan seterusnya. Yesus jadi RT kagak pernah jadi raja di atas raja. Nggak masuk akal. Ingat, Bung, sekali lagi saya katakan. Begini, Bang. Gimana? Begini, Bang. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa ketika iblis mencobai si Yesus, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, ia itu sudah nggak masuk akal. Tuhan dicobai sama makhluk. Langit yang tertinggi. Ia menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, jatuhlah karena ada tertulis bahwa engkau akan ditatang oleh malaikat-malaikat. Yesus sendiri punya malaikat ada, Bang. Agar itu apa yang tadi Anda sampaikan bahwa Yesus tidak punya, Yesus raja dan tidak punya apa-apa. Sedangkan ia adalah raja di sorga. Aduh. Ya. Yesus raja di sorga, punya malaikat. Semua apalagi cuma di bumi ini. Tunggu dulu. Karena segala kuasa sudah diserahkan kepada dia, Bang. Tunggu dulu, saudara. Satu aja, jangan melebar kita supaya kita jangan terlalu kemana-mana gitu ya. Kita fungsikan akal dulu. Yang keluar dari rahim Maria ini adalah jelas makhluk, bukan? Atau dia bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk? Firman telah menjadi daging. Oke. Firman menjadi daging, Firman menjadi nyoknyang, Firman menjadi sosis, Firman menjadi apapun itu. Oke. Sekarang yang saya tanya, yang keluar ini makhluk atau ciptaan? Ciptaan atau pencipta? Yang keluar ini, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau pencipta? Kita berargumen seperti itu, Bang, karena dalam Alkitab kita sudah meriwayatkan bahwa Firman telah menjadi daging, Firman telah menjadi manusia. Iya, yang saya tanya. Oke, saya tahu. Oke, saya paham, saudaraku. Saya ngerti.
pertanyaan logika sederhana saya ini terkait dengan kemahatauan Tuhan menciptakan kita nih dengan alat yang diberi berupa akal di kepala kita ini, muncul pertanyaan. Ayam tidak mungkin bertanya, sapi tidak mungkin bertanya, tapi saya sebagai manusia yang diberi akal, tentu saya akan bertanya, yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia, kita tidak firman yang telah menjadi daging ini ciptaan atau pencipta? Firman telah menjadi manusia, firman ini sendiri berasal dari Allah. Saya tanya, Bung, saya tanya sekali lagi. Firman menjadi daging, firman menjadi daging, Tuhan menjadi daging, atau apalah, Theos jadi daging, atau bom-bom menjadi daging, terserah aja lah. Yang saya tanya, yang keluar dari Maria ini ciptaan atau pencipta? Bang, begini Bang ya, kalau Anda mencari ciptaan itu kita kembali kepada literasinya Alkitab, bahwa Allah berfirman, Allah yang menjadi manusia karena firman itulah yang menjadi manusia, menjadi daging, sehingga wujudnya sama seperti kita. Kalau kita mau mencari bagaimana kita mau bertemu dengan Allah, itu sungguh luar biasa. Kita tidak layak di hadapan Allah karena kita manusia dosa. Maka saya ngerti, Bung, saya ngerti. Ya, saya paham. Saya kasih clue setelah ini, setelah Yesus itu ya. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Oke, it's okay, no problem, my friend. Sekarang yang bermasalah ini adalah yang saya pertanyakan, apakah yang keluar dari Maria ini pencipta atau ciptaan? Itu aja pun. Kalau dia nantinya adalah daging yang kemudian jadi jalan keselamatan, terserah. Pertanyaan saya sederhana, ini dengan kekuatan akal kita nih, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Kalau Allah berfirman ya, kalau Allah berfirman dan firman itu menjadi manusia, saya tidak bisa membantah itu bahwa itu bukan pencipta, karena ia berasal dari Allah, maka ia berarti dia adalah ciptaan kan? Pencipta. Hah? Dia berasal dari firman Allah, dia keluar dari Allah. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Yang bukan yang keluar dari Allah, yang keluar dari rahim, Bung, yang keluar dari rahim, saudaraku, yang keluar dari rahim Maria. Yang Anda bertanya begitu, Anda sepertinya menguji Allah yang Esa itu. Oh, bukan, saya tidak menguji Tuhan. Anda mengaku diri Anda sebagai Allah gitu. Saya sedang menguji kewarasan saudara. Anda waras atau tidak? Saya tanya, yang keluar nih, yang keluar. Begitu Maria ngangkang, kan tidak mungkin Maria itu berdiri sambil membentuk kakinya bentuk X. Pasti dia menggunakan kuda-kuda sejajar kan? Nah, yang saya tanya, yang keluar dari rahim Maria ini pencipta ataukah ciptaan? Itu aja. Iya, Yesus menyatakan bahwa aku datang dan berasal dari Allah. Artinya kalau pondasi ini salah, Bung, kalau pondasi ini aja salah, maka semuanya akan salah. Tapi kalau pondasi awal ini benar, maka semua akan benar. Maka pertanyaan saya yang tegas, yang keluar dari rahim Maria ini berupa seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya apa-apa, ini pencipta atau ciptaan? Begini Bang, coba Abang diskusinya, mungkin Abang tidak akan dapat jawaban atau tidak menerima jawaban saya. Saya minta untuk Abang coba berdoa lagi, coba sholat lagi untuk minta jawaban langsung dari Allah. Sebenarnya kepercayaan saya ini gimana? Kepercayaan Anda inilah yang Nabi Abang gitu. Saudaraku, di dalam saya minta, karena walaupun Abang sujud berdoa sampai umur Abang berapa sekarang ini? Umur Abang, apakah Abang sudah tahu, Abang sudah mengenal Allah?
Oh Kalau cuma sudah. lewat tulisan ya semua orang bisa tahu. Oh tidak bisa begitu. Tapi Sekarang untuk melihat begini. langsung Allah itu, Bukan begitu. Tuhan itu tidak perlu dilihat. Sekarang kalau tapi pertanyaan yang sederhana aja Anda pelesetkan. Sekarang begini. Sebelum ada ciptaan, apakah Tuhan itu sudah ada menurut saudara? ciptaan Allah itu sudah ada. Tidak ada orang yang bisa menelisik sampai sejauh mana Allah itu sudah berjuta-juta tahun ada sebelum dunia ini diciptakan. Tidak berawal kan? Tuhan itu? Iya kan? Segala sudah eksis, sudah ada. Iya, betul sekali. Tidak ada yang sanggup untuk mengukur. Oke, betul sekali. Nah, sekarang Tuhan yang tidak terlihat tersebut, kalau kita tidak pernah melihatnya, apakah dia menjadi tidak ada? Dia selalu ada. Terus kenapa dia harus menjadi bayi buat Anda? Untuk apa dia menjadi bayi? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jatuh lagi ke ajaran animisme. Jatuhlah Anda ke ajaran paganisme. Sampailah kepada ajaran Wisnu. Sampai ajaran Horus. Sampailah ke Dewa Molok jadinya. Kenapa? Ia akan diselamatkan. Karena hancur dari awal. Pertanyaan logika sederhananya aja sudah error, maka setelahnya error semuanya. Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi sebelum ada ciptaan, beliau pencipta ini sudah ada? Sudah ada. Jadi dia, kita lihat ataupun tidak kita lihat, dia tetap ada. Permasalahannya sekarang, apakah manusia bisa melihat pencipta? Keluaran 33. Tidak ada manusia bisa hidup karena melihat Tuhan, tak bisa. Tuhan itu tak bisa dilihat. Hancur lebur kita melihat Tuhan itu, tak bisa. Maka dalam Yesus sendiri berkata begini, Bang. Jadi Yesus sendiri berkata ketika ia sudah menjadi manusia dan ia sudah layak untuk memberitakan Injil itu, Injil keselamatan itu, ia berkata, siapa yang sudah melihat aku sudah melihat Allah itu. Nah, karena apakah Bapa lebih besar daripada aku. Apakah maksudnya bahwa dagingnya Yesus itulah Tuhan itu? Yes. Oh, berarti siapa yang menampar Yesus menampar Tuhan? Di mana akal ini? Ayo. Of course, karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Yes. Jadi kalau ketika Tuhan dibunuh, Yesus dibunuh, pencipta alam semesta ini juga dibunuh. Oh, of course tidak, karena Allah ada. Nanti kan? Inilah yang saya katakan, iman Kristen itu irasional. Tadi siapa yang melihat aku? Dengar, Anda mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Siapa yang membunuh aku? Berkata siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa itu. Siapa yang membunuh aku? Tuhan berkata demikian. Siapa yang membunuh aku? Ia tidak tahu. Dia telah membunuh pencipta. Siapa yang membunuh aku? Dia telah membunuh pencipta alam semesta. Betul? Anda keliru. Nah, kalau begitu kembalikan ke produk awal. Makanya kembalikan ke produk awal, Bung. Makanya kembalikan ke produk awal. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan? Jangan Anda mengatakan pencipta, jangan Anda mengatakan ciptaan, tapi nanti setelah ditanya, siapa yang melihat aku? Itu sama melihat bom-bom. Siapa yang membunuh aku? Sama membunuh bom-bom. Ada apa ini? Yang saya tanya di pangkalnya. Yang keluar dari rahim Maria ini pencipta atau ciptaan, supaya tidak error setelahnya. Yang tegas, ingus yang keluar dari hidung Maria. Iya, firman Allah, firman menjadi manusia. Saya sabar. Yang keluar dari lubang hidung Maria apa? Ciptaan atau bukan? Yang keluar dari hidung Maria, kalau dia flu, ini apa ini? Ciptaan? Ciptaan? Keringat. Ya, ciptaan kan? Keringat. Yang keluar dari hidung. Iya, ciptaan, betul. Yang keluar dari kupingnya Maria, ciptaan. Iya, semua itu yang keluar dari mulutnya ciptaan. Yang keluar dari vaginanya apa?
Iya, firman telah menjadi manusia. Inilah yang disebutkan Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Bukan dari persetubuhan. Masya Ia Allah. bukan lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, tapi dari firman. Jadi Tuhan, jadi Yesus ini Tuhan karena dia lahir bukan dari persetubuhan. Jadi dia jadi Tuhan gitu. Bukan, tetapi firman menjadi manusia. Ini firman menjadi manusia, ini firman atau pikiran kita sampai kepada proses mujizat itu. Allahu Akbar. Kita tidak bisa sampai ke situ, Bang. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, kami dungu karena Yesus. Ya Allah ya Karim. Firman menjadi manusia. Maksudnya firman ini menjadi manusia itu apa sih? Dia ciptaan atau bukan ciptaan sih? Ini Yesus ini kan, aku datang dari Allah dan aku berasal dari Allah. Oke. Yohanes 8:42 keluar dari Allah. Oke. Allah Bapa itu yang memperanakan Allah, memperanakan Yesus tidak, tetapi itu prosesnya Allah yang sungguh luar biasa. Tidak bisa diselami oleh akal pikiran pengetahuan manusia. Tidak bisa diselami. Tidak sampai kepada Allah. Tidak bisa diselami. Tidak bisa diselami karyanya Allah. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui kalau begitu. Karena atau Anda yang akal-akalan. Firman Allah menjadi manusia, tidak ada yang mengetahui prosesnya seperti demikian, seperti apa. Insinyur, profesor pun tidak mengetahui itu, Pak. Aduh. Apalagi kita yang tidak berpengetahuan. Jangan bawa kita, kamu aja. Jangan bawa kita. Berarti Anda sungguh maha tahu lebih daripada Allah gitu ya? Bukan maha tahu, saya tahu yang keluar dari rahim Maria itu manusia. Kitabmu sendiri. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Wah, inilah kamu sering di-kick dari grup karena pengetahuan Anda itu terbatas, Bang. Akal Anda terbatas, Bang. Tidak dapat menyelami Allah itu, Bang. Allah itu luar biasa besarnya. Jangan mempertanyakan pertanyaan yang menguji Allah itu. Karena Anda mempertanyakan kepada saya. Sekarang saya gantian. Amin. Ketika gila Anda kau gila. Mempertanyakan pertanyaan Tuhan atau tidak gila, kau gila. Dengarkan. Saya udah turunkan aja. Turunkan. Sudah mulai gila, turunkan. Orang gila. Turun. Kamu turun. Dari dulu memang kau tidak pernah waras. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa kau mematikan akal sehat ya? Astaghfirullahaladzim. Yang keluar dari rahim Maria ciptaan atau pencipta. Wah, kita tidak bisa menyelami Tuhan. Kita tidak bisa. Kau aja kapang yang bawa kami. Kamu aja, kamu yang gila, kamu yang sinting. Kebanyakan makan babi, makanya otak nggak berfungsi. Yang keluar dari rahim Maria itu ciptaan, bukan pencipta. Aduh, susah kali dia sembunyikan doktrin dogmanya. Inilah yang dikatakan. Kita harus sabar, sesabar-sabarnya. Tapi mau sampai kapan dibodohi kayak begitu? Sudah gitu dia didoktrin. Kamu tidak akan sanggup. Oh, bukan tidak sanggup. Kamu tidak menggunakan akal. Kamu tidak berfungsi. Akalmu nggak berfungsi. Kamu mematikan akalmu ketika kamu berbicara Bible. Itulah yang Al-Quran katakan bahwa di akhirat nanti orang-orang kafir ini di neraka hanya penuh dengan penyesalan. Itu Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami akan mengisi neraka itu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini yang terjadi.
Sabda Yesusnya Yohanes 8:42, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah, loh, kena. Berarti dia ciptaan. Karena dia datang bukan atas kehendaknya. Yang berkehendak itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu yang maha berkehendak. Mazmur 3 nomor 9. Nah, sehingga ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, maka harusnya Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru dikatakan Tuhan, karena dia sendirian datang sesuai dengan kehendaknya. Kan tadi sebelum ada ciptaan tinggal cuman satu, yaitu Sang Khalik. Sang Khalik ini mau menjadi manusia, maka pengakuan sang manusia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya, aku datang bukan atas kehendak. Berarti dia bukan Sang Khalik. Kalian aja yang mematikan akal, menginginkan kemudian ajaran paganisme yang dinikahkan dengan ajaran animisme untuk Anda ajarkan ke orang lain. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam membantu setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Ini yang sedang Anda lakukan, ini yang sedang Anda pertontonkan. Jadi saudara Kristen, belajar lagi, minum air putih. Setelah Anda memahami penjelasan-penjelasan saya ini, naik lagi kembali, kita berdiskusi. Silakan yang lain. Mantap. Tapi kenapa Kristen pergi tanpa pamit ya? Udahlah, daripada kita stres, kita mau ngajarin kebaikan tapi ditolak, dia yang memperbodoh diri, Bang Andi. Kewajiban kita udah selesai. Jadi terbukti sudah ya Bang Juma, ada orang yang diberi gelar rasul terus menulis kitab mematikan akal sehat. Inilah korban-korbannya, betul ya? Iya, ada dalilnya itu, bahwa memang dia mematikan akal manusia. Gimana nggak mati coba? Sederhana sekali. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu ciptaan atau pencipta? Ada dua jawaban. Kalau nggak pencipta ya ciptaan. Tapi jawabannya apa coba? Firman menjadi manusia. Apa ini? Kalau kayak gini kan mematikan akal sehat. Benar sekali itu. Nah ini kita di sini di room ini, gitu ya, mengembalikan akal sehat, bukan mematikan akal sehat. Tapi kalau sudah terlanjur mati emang masih bisa disembuhkan tuh Bang Juma? Gimana Bang Andi? Kalau udah terlanjur sakit akut begitu, masih bisa nggak sih disembuhkan gitu? Kalau dia mau gunakan akal, insya Allah sembuh. Mau gunakan akal ya, termasuk firman menjadi manusia itu harus pakai akal. Sebab Yohanes 1 itu bukan sabda Yesus. Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan, tapi karangan dari penulis buku Yohanes. Jadi kalau itu yang dijadikan sandaran, selesai dia. Innalillah. Sedangkan 1 Korintus 1:19 jelas tertulis di sana, Apollomi Sophia Sopos kai Sunesos Ateiteo. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan hilang suaranya? Iya hilang. Biasalah itu. Jaringan. Gangguan. Report bukan? Jaringan nggak apa-apa. Biasanya kena report itu. Saya juga kena nih. Akun korban 2 kenapa sih report itu? Sekarang cepat kena report. Akan betul kena report. Sabar kena dulu report teman. Bang Juma. Masih banyak cadangan. Ini Bang Ali Muslim ya Bang Ali ya? Kan Bang. Iya Bang Andi, dari kemarin dari dulu kan Bang Andi. Penggemarnya Bang Andi Bang Juma ini. Masya Allah. Tadi Sampai pagi juga ikut nih. Tadi katanya Kristen gimana sih? Ya ya. Enggak sih, Bang. Ya udah Bang Ali semangat terus ya. Ya, sampai pagi mendengarkan Bang Zuma.
Bang Handi gitu, enggak pernah di channel lain Bang. Loh, tapi ya, tadi di bawah nulis mau debat sama Ustadz Nandar katanya. Dari dulu saya canda sama Bang Nandar. Dia mau berguru. Tadi dibilangnya Kristen loh Bang Ali. Tadi bilangnya Kristen loh. Bang Nandar. Dari dulu ya Bang Nandar, ayo ke Bang Nandar. Supaya dinaikin Bang Nandar. Jadi itulah ya teman-teman ya, berakallah sedikit. Jadi sesuatu yang mudah ya jangan dipersulit lah. Jelas kok tadi dari awal itu hanya Tuhan sendiri gitu ya. Bagaimana cara dia mencipta ya berfirman. Kalau sudah berfirman, firman itu sudah menjadi sesuatu, ya itu adalah ciptaan. Jelas kok di sana gitu ya. Bagaimana sih Bunda Maria mengandung? Ya itu kan kehendak Bapa dengan berfirman saja. Dimudahkanlah penjelasannya atau pengertiannya. Gitu loh. Kurang apa lagi sih Bang Juma menerangkan dengan bahasa Indonesia terstruktur rapi begitu. Masa nggak masuk-masuk sih? Tapi kalau nggak ada yang kayak gini juga nggak asik-asik juga ya, karena nggak ada lawan diskusi ya. Kalau semua jadi muslim gimana? Kita kajian aja intern gitu ya. Iya Bang, cuman kalau ngeyel dimasukkan ke kandang dulu. Iya. Nanti kalau sudah mulai tumbuh lagi bulunya, kita ini lagi disuntik lagi vitamin. Wah ini ada yang naik nih, nggak pakai baju nih Bang Fikri. Kenapa fotonya nggak pakai baju Bang? Kurang elok Bang. Fikri, coba dibesarin itu. Janganlah, nggak pakai baju. Oh mama ini, astagfirullahaladzim. Kecilin lah. Masih gede. Masih gede badan saya Bang kalau buka. Bang ngeyel dimasukkan ke. Fikri. Saya melihat Kristen ini kayak Haji Bolot. Ketika ngomong duit, ngomong makanan, ngomong cewek cantik, telinganya sembuh dia. Gitu. Tapi ya? Giliran ngomong yang lain mendadak budak. Nah, gitulah Kristen. Kristen juga begitu. Wah, kalau ngomong soal dunia, bisnis, hukum, ya kan, ilmu pengetahuan, yang penting jangan disangkut pautkan dengan agamanya. Wah, cerdas. Tapi begitu ngomong soal agama, sekelas apapun dia langsung nyungsep. Akalnya nggak kepake sama sekali. Jadi ilmu yang dia dapat di sekolah itu sama sekali nggak berguna ketika dibenturkan dengan agamanya gitu kan. Kita tahu sendiri pernah debat dengan seorang dokter coba. Sama sekali nggak kepake ilmu kedokterannya, langsung nyungsep. Nggak ada gunanya ilmu kedokterannya itu. Oh dokter Hadi ya? Iya. Tuh, udah lama gua telepon dia ya, udah lama dia kemana ya? Tunggu. Males lah, muter aja melulu itu. Izin ya. Ini Fikri mau mualaf atau sudah mualaf? Fikri, selamat malam. Tadi katanya, komennya di bawah ada yang dia mau mualaf. Fikri, halo Fikri. Kok nggak ada suaranya? Amus dulu, amus di. Oh, main-main guys. Udah cuekin aja. Kalau Amus ini dia Kristen, udah pernah naik di sini. Oh iya. Selamat malam Amus. Malam. Ya, silakan apa yang ingin disampaikan. Aku mau nanya yang kemarin Bang Juma yang syahadat itu. Gimana Bang? Penjelasannya. Gimana Bang? Syahadat itu. Yang syahadat? Yang aku bersaksi, yang bersaksi. Oh, dengung ya suaranya ya? Ahisugi mau menjelaskan? Apa pertanyaannya? Tentang syahadat. Abang Juma aja deh.
Oke. Tuh, aku udah telepon dokter Adi tuh. Dia udah mau naikin ya dok. Host kalau ada dokter Adi di bawah. Manusia batu juga itu bang. Gak apa-apa. Siapa tahu dia udah jadi dokter yang benar. Jadi ini loh Bang Juma. Iya. Apa sih maksud itu? Aku dan Bapak adalah satu. Bisa nggak sih Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah dan Nabi Muhammad adalah satu dalam hal pikiran kita bahwa ilmu atau wahyu dimasukkan ke dalam diri Nabi Muhammad, itu yang dimaksud dengan satu tujuan, satu pengajaran. Bagaimana Bang Juma menyikapinya? Iya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ya, sahibmu, saudaramu, kawanmu yang bernama Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu adalah menurut nafsunya, menurut keinginannya, menurut kehendaknya, menurut seleranya. Tidak. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Sehingga antara pengucapan beliau dan juga perbuatan beliau dan juga ajaran beliau seirama, sekata, segelombang, seritme, satu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala satu pengajaran yang diajarkan kemudian oleh Rasulullah adalah apa yang diterima dari Allah. Jadi andaikan ungkapan itu pun diucapkan oleh Rasulullah, maka sama nilainya. Bahwa Rasulullah hanya sebagai Rasul, hanya sebagai Nabi, hanya sebagai penyampai firman. Dan Rasulullah tidak pernah ingkar terhadap wahyu yang datang kepadanya. Makanya boleh dikatakan beliau satu misi, satu visi, yaitu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Makanya dikatakan di dalam Yesaya berapa itu ya? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Bagaimana kemudian Yesus itu diutus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Bisa tidak Yesus jadi juru selamat kalau semua firman yang datang kepadanya itu diobrak-abrik oleh Yesus itu sendiri? Bisa nggak? Boleh tidak? Tidak bisa, nggak boleh. Apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 12 nomor 49. Maka dia satu visi, satu misi. Kalau dikatakan satu hakikat, Yesus mengatakan tidak, aku dan Bapa adalah dua. Yesus berbicara mengenai hakikat, aku dan Bapa adalah dua. Di mana itu? Yohanes 8. Yohanes berapa? 8 berapa itu, akhi? 16 sampai 15 sampai 18. Jika kalian menghakimi manusia, maka itu penghakimanmu menurut hukum manusia. Aku tidak menghakimi siapapun, kata Yesus. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Karena aku tidak seorang diri. Coba. Aku tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Ini berbicara mengenai hakikat. Karena berbicara mengenai penghakiman. Bukan berbicara mengenai dimensi ketuhanan. Tapi ketika berbicara mengenai ajaran, konsep, millah, ya, ajaran kemudian dinul, maka Yesus mengatakan aku dan Tuhanku adalah satu. Apa yang aku katakan itu bukan dariku, dari dia. Apa yang aku kerjakan bukan dariku, tapi dari dia. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Artinya Yesus taat kepada hukum-hukum Tuhan. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Bapa perintahkan itu yang aku katakan. Apa yang Bapa suruh kerjakan itu yang aku kerjakan. Kalau Bapa mengatakan maju, aku maju. Bapa mengatakan kanan, aku ke kanan. Bapa mengatakan kiri, aku ke kiri. Bapa mengatakan duduk, aku duduk. Satu perintah.
Instruksi Bapak itu yang aku jalankan. Aku dan Bapak adalah satu visi dan satu misi, bukan satu hakikat. Kamu menjawab Bang Andi. Jadi yang ada di dalam diri para nabi dan rasul itu adalah wahyu dari Sang Pencipta agar dia tidak berbuat bebas, betul ya? Betul, makanya mereka diikuti dengan dibarengi dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri yang mengaku, sebab siapa yang diutus untuk menyampaikan firman Allah, maka Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada nabi, kepada rasul tersebut. Bukan roh setan yang masuk ke dalam mereka, tetapi roh suci, roh Allah. Kalau di kita Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril yang membimbing mereka untuk mengatakan apa yang harus mereka sampaikan. Itu Bang Andi.